Kerusuhan Mei 1998 merupakan bagian dari sejarah kelam bangsa Indonesia di masa Orde Baru. Kerusuhan ini menyebabkan banyak nyawa melayang, luka-luka, bangunan rusak dan terbakar hingga orang hilang. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Simak video ini untuk mengetahui penyebab, tuntutan mahasiswa, peristiwa penting, serta kronologi peristiwanya. Krisis politik pada tahun 1998 menjadi puncak kemarahan masyarakat karena pemerintahan Orde Baru dilaksanakan hanya untuk mempertahankan kekuasaan Soeharto beserta kroni-kroninya. Pada saat itu, pemerintahan memberlakukan kehidupan politik yang represif. Setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh sebagai tindakan menentang negara kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan 5 paket undang-undang politik melahirkan demokrasi rekayasa terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela tanpa bisa dikontrol. Pelaksanaan dui fungsi ABRI yang memasung kebebasan warga sipil untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Kekuasaan presiden menjadi tak terbatas melalui sidang umum MPR yang tidak demokratis. Krisis ekonomi melanda berbagai negara Asia Tenggara sejak Juli 1996, termasuk Indonesia. Dampaknya adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah dari 2,575 rupiah berangsur turun menjadi 16.000 pada Maret 1998. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah. Pemerintah melikuidasi 16 bank bermasalah pada akhir 1997. Pemerintah membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional yang mengawasi 40 bank bermasalah lainnya. Perusahaan milik negara dan swasta banyak yang tidak dapat membayar utang luar negeri yang telah jatuh tempo. Angka pemutusan hubungan kerja meningkat karena banyak perusahaan melakukan efisiensi atau berhenti beroperasi. Persediaan sembako di pasaran mulai menipis pada akhir tahun 1997. Akibatnya, harga-harga barang naik tidak terkendali. Dalam bidang hukum, pemerintah juga melakukan intervensi. Kekuasaan peradilan harus sesuai dengan kepentingan para penguasa dan bukan dengan keadilan. Krisis hukum terlihat dari berbagai praktik pelanggaran HAM, seperti pemberlakuan daerah operasi militer di Aceh, penumpasan organisasi Papua Merdeka di Papua, terjadinya kasus Marsinah, dan penculikan aktivis mahasiswa reformasi. Krisis politik, hukum, dan ekonomi berdampak pada terjadinya krisis sosial. Terjadi konflik antar etnis dan agama, muncul sentimen anti-Cina, sampai kelompok Cina menjadi sasaran kemarahan warga. Banyak aset mereka yang dibakar. Pada akhirnya, terjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang dianggap sudah tidak bisa menangani berbagai krisis yang melanda berbagai daerah. Soeharto pun dilengsarkan dari jabatan Presiden Republik Indonesia setelah 30 tahun menjabat. Tuntutan reformasi 1998, pemuda dan mahasiswa terus bergerak untuk menyuarakan reformasi. Suksesi kepemimpinan nasional terpilihnya Soeharto untuk ketujuh kalinya menjadi Presiden Republik Indonesia membuat masyarakat geram. Mereka menuntut agar dilakukan suksesi kepemimpinan nasional yang sesuai dengan asas demokrasi.